Oke, selamat bertemu kembali dengan saya, Pramana di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Selamat pagi ya untuk Anda semua, atau sore atau siang untuk Anda semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Nah, pada pertemuan kelima ini, kita akan membahas tentang sistem pendukung manajemen ya. Jadi kita sudah bicara tentang perangkat pendukung dari sistem komputer itu sendiri seperti apa. Kita sudah bicara data, informasi, kemudian manajemen itu apa, sistem informasi manajemen itu apa, sistem itu apa, gitu ya. Kemudian kita juga sudah melihat perangkat-perangkat pendukung sistem komputer, maaf ya, perangkat pendukungnya seperti hardware-nya, software-nya, dan brainware-nya ya, manusianya. Hardware-nya ada beragam macam ya, ada prosesor, RAM, hard disk, gitu ya, ada VGA card, ada sound card, kemudian di sisi software-nya ada software sistem dan software aplikasi ya, ada sistem operasi, kemudian ada bahasa pemrograman ya. Nah, sekarang semua sistem itu pada akhirnya nanti haruslah menjadi sistem yang dapat mendukung pekerjaan manusia. Nah, begitulah kita bilang ya. Jadi sistem yang mendukung pekerjaan manusia. Nah, salah satunya adalah sistem yang dukung pekerjaan manajerial ya, manajemen. Nah, nanti Anda kan calon-calon manajer di perkantoran pemerintahan, publik ataupun swasta, tentu Anda membutuhkan bantuan dari sistem ya, karena sangat sulit tentunya jika Anda menghandle sendiri dan cara manual begitu ya. Maka sistem informasi manajemen sangat dibutuhkan nanti harusnya pada saat Anda bekerja. Nah, kita bicara sistem pendukung manajemen, itu ada 4 kita kategorikan ya. Jadi kalau kita lihat definisinya di sini, sistem pendukung manajemen adalah sistem komputer yang digunakan untuk mendukung pekerjaan manajemen ya. Jadi Anda seorang manajer tentunya. Kemudian ada 4 contoh di sini. Ada transactional processing system, ada office automation, ada decision support system, dan ada executive support system ya. Jadi ada 4 contoh dari manajemen support system ya. MMS itu artinya manajemen support system ya. MSS, manajemen support system, atau bahasa kitanya sistem pendukung manajemen. Nah, kita lihat yang pertama, transaction processing system ya. Jadi kita lihat definisinya. Kalau kita lihat definisinya di sini, digunakan untuk melakukan transaksi sehari-hari perusahaan. Ya, jadi bisa saja untuk merekam ya. Kalau kita di WNP, menginput misalkan di penjualan lah, kita lihat ya, jangan di WNP. Di penjualan ya, kalau Anda di perusahaan publik seperti Semen Padang gitu atau perbankan, menginput transaksi nasabah misalnya seperti itu. Kalau Anda punya toko, menginput penjualan harian. Nah, itu digunakan untuk transaksi sehari-hari perusahaan. Nah, kategori transaksi di perusahaan ada 2, eksternal dan internal ya. Nah, jadi contohnya eksternal, yang internal kita lihat perencanaan produksi, pembayaran gaji, perpajakan, dan catatan ya. Jadi produksi mau seperti apa nanti, pembayaran gajinya ada sistem penggajian tentunya ya, berapa kali dia masuk dihitung, berapa kali dia absennya jam berapa, apa saja pekerjaannya, itu tercatat semua di sistem. Nah, itu untuk pembayaran gaji. Perpajakan juga berapa pendapatannya, apa pendapatan di luar gaji, apa pendapatan lain, nah itu juga masuk ke sistem. Perencanaan produksi juga seperti apa bahan-bahan baku yang dibutuhkan, bagaimana proses produksi bekerja, nah itu semua dicatat di sistem. Nah, itu sistem transaction processing yang termasuk ke dalam kategori ranahnya internal ya, begitu ya. Jadi dia mencakup bagian dalam perusahaan saja. Nah, ada juga yang bagian eksternal ya. Kita lihat di sini ada pemasukan, penjualan, faktur, transaksi, reservasi hotel, point of sales. Nah, pemasukan sudah jelas ya. Jadi semua pemasukan dicatat, penjualan juga semua yang keluar, barang-barang keluar juga dicatat. Tentunya nanti berupa faktur ya, setiap ada penjualan pembelian, reservasi hotel salah satu contohnya. Jadi kalau Anda reservasi atau booking di Traveloka itu ya. Nah, itu kalau hotelnya dapat invoice dari Traveloka itu masuk ke sistem eksternal tentunya ya. Nah, kemudian point of sale. Nah, point of sale ini salah satu contohnya adalah Moka. Jadi kalau Anda belanja-belanja di toko-toko, di kedai-kedai ya, atau di kafe-kafe, Anda akan sering menemukan adanya aplikasi, semacam aplikasi ya di tablet. Nah, itu aplikasinya untuk namanya point of sales. Jadi dia mencatat transaksi harian, penjualan harian kafe tersebut. Nah, yang sekarang yang ramai salah satunya Moka ya, saya sebut brand aja nggak apa-apa. Nah, itu dia ada 2, ada eksternal dan internal. Kemudian kalau kita kategorikan lagi itu berdasarkan transaksi ya di perusahaannya. Kalau kita lihat
transaksi dari processing sistemnya ada dua, ada online ya, ada batch. Jadi bedanya apa nih? Nah, online itu dia real time ya. Pada saat itu terjadi, pada saat itu juga semua datanya diperbaharui begitu ya. Contohnya transaksi pada perbankan. Jadi pada saat Anda pada saat Anda kirim bank, saldo kirim transfer ya, Anda transfer uang ke saya begitu misalkan. Nah, saldo di rekening Anda langsung berkurang dan saldo di rekening saya langsung bertambah. Nah, itu namanya sistemnya real time ya, online dia. Nah, ada lagi sistem namanya batch. Batch itu transaksi pada supermarket misalkan. Nah, contohnya apa? Contohnya gudang. Ya, gudang di supermarket. Jadi nanti dimasukkan barang baru dicatat di sistemnya. Nah, dicatat di sistem si supermarketnya nanti baru diupdate, diambil datanya pakai flash disk mungkin atau pakai Excel gitu ya, laporannya, jumlah barangnya baru dikirimkan ke manajemennya begitu ya. Nah, ini loh transaksi supermarket hari ini begitu. Jadi tidak tampak secara real time oleh manajemennya. Tapi pada saat sekarang ini sudah jarang sekali dipakai ya. Karena semua orang sekarang pengennya serba real time ya, serba online. Jadi sistem batch ini kelebihannya begini, batch ini dia bisa memproses transaksi yang lebih besar. Nah, itu kelebihannya. Jadi kalau Anda punya perusahaan sebesar Walmart ya, Anda bayangkan Walmart atau yang di kita Transmart mungkin ya. Nah, itu transaksinya sangat besar sehari mungkin. Nah, tidak bisa dibuat real time atau karena apa? Karena jaringan internetnya kurang bagus mungkin di daerah tertentu ya. Misalkan saya mau bangun Transmart di mungkin yang belum ada jaringan internetnya. Di Papua mungkin di daerah Papua ada tempat yang belum ada jaringan internetnya. Nah, saya bangun di sana Transmart ya karena saya pengen memajukan Papua. Ya, tapi transaksinya tetap batch gitu, manual dulu, nanti itu tuh dikirimkan berupa Excel kah atau email kah nanti agar bisa direview oleh manajemen. Nah, itu transaksi processing system ya. Jadi dia merupakan transaksi sehari-hari begitu ya. Jadi lebih kepada transaksi yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi gitu. Nah, kemudian ada Office Automation System ya. Nah, kalau definisinya di sini kita lihat rencana untuk menggabungkan dan menerapkan teknologi tinggi untuk perbaikan proses pekerjaan demi meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja. Nah, contoh yang paling nampak adalah saya tidak tahu ya, Anda harusnya sudah familiar dengan yang namanya Google Docs ya. Nah, jadi sekarang kalau kita Anda bekerja nih di suatu perkantoran. Kemudian Anda diminta untuk membuat sebuah surat begitu ya. Nah, surat Anda tadi mesti di-print dulu begitu ya, atau diverifikasi dulu sama oleh atasan Anda. Oh, ini ada yang salah, dicoret lagi ya, dibalikin lagi surat kertasnya ke Anda ketik ulang lagi begitu ya. Itu kan makan proses, makan waktu. Nah, bisa Anda bayangkan kalau ada sistem begitu ya, komputer, Anda bisa mengetik di sana. Kemudian Anda tinggal kirim ke atasan Anda, dan atasan Anda yang mereview dan dia bisa langsung minta ganti ya. Atau dia mungkin bisa langsung mengganti di sistem itu. Tulisannya kah, namanya kah, atau informasi kah yang perlu diganti. Nah, nanti baru sudah selesai semua, sudah siap, tidak ada lagi yang mesti diperbaiki, baru dicetak. Nah, itu akan lebih hemat kertas tentunya ya. Nah, juga lebih hemat waktu juga tentunya dan tidak perlu bolak-balik begitu. Itu salah satu kelebihannya ya. Nah, si Office Automation System ini juga ada 3 tujuannya di sini kalau kita lihat ya. Jadi dia penggabungan dan penerapan teknologi. Jadi yang tadinya tidak ada teknologi digabungkan begitu ya. Sudah ada teknologinya. Jadi sudah ada teknologi, misalkan seperti Microsoft Word ya. Nah, nanti Anda buat sistem yang di dalam komputer, yang di dalam websitenya itu ada Microsoft Word. Jadi nggak Microsoft Word lagi dia, tapi Microsoft Word-nya di dalam online begitu. Anda bisa ketik di sana, atasan Anda bisa lihat gitu ya. Dan penerapannya tentunya ya. Nah, itu juga masuk. Kemudian tujuannya lagi untuk perbaikan proses pelaksanaan pekerjaan ya. Jadi misalkan selama ini absensi kita masih manual ya. Kalau kita dulu lihat absensi kita dulu pakai tanda tangan, sekarang sudah online di e-learning. Nah, itu perbaikan ya. Jadi lebih cepat, lebih mudah terekam. Kalau pakai kertas bisa hilang kan, bisa tercecer di mana-mana ya. Jadi susah nanti untuk merekap kehadiran Anda begitu. Nah, sekarang kan sudah lebih mudah ya. Jadi lebih memudahkan pekerjaan ya, perbaikan dari proses. Nah, yang terakhir juga peningkatan produktivitas dan efektivitas pekerja ya, sama dengan Word tadi itu, yang tadinya Anda bolak-balik harus ketemu langsung dengan atasan Anda, sekarang Anda bisa mengirimkan via online ya. Atasan Anda bisa membuka dari HP Android-nya, dia bisa langsung review dan dia bisa langsung tanda tangan dan dia kirimkan ke Anda bisa langsung cetak dan bisa langsung dikirimkan kepada pihak yang berkepentingan. Nah, jadi tujuannya itu untuk lebih kepada memudahkan mengautomasi gitu ya.
membuat otomatis ya pekerjaan-pekerjaan terkait di perkantoran. Nah, ini contoh-contohnya nih. Ada word processing, tadi kita sudah bahas ya, dokumen manajemen ya. Jadi kalau dulu dokumen kita berarsip-arsip di lemari, sekarang sudah ada Google Drive, sudah ada apa namanya, Dropbox begitu ya, sudah banyak. Elektronik email, kalau dulu orang ngirim surat pakai surat begitu ya. Kalau dulu kita ngirim aplikasi pakai surat, sekarang Anda tinggal buka website, Anda kirim suratnya. Lamaran kerja juga dulu harus ngirim-ngirim ke sana ke sini, sekarang nggak lagi. Anda bisa langsung lamar kerja Anda melalui email. Nah, ada juga electronic fund transfer, voice mailing system ya. Jadi suara nanti ada suara penjawab di telepon langsung bila Anda seperti di Telkomsel ya di salah satu operator lah. Kalau Anda ada kendala atau di perbankan, Anda diarahkan untuk mencet ya beberapa nomor tertentu begitu. Jadi apakah pengen bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, Anda pilih bahasa Indonesia misalkan, preset 1 gitu bilang. Anda pilih bahasa Indonesia. Kemudian apakah transaksi perbankan atau transaksi pengaduan keluhan begitu ya. Nah, Anda pilih 1 atau 2, Anda pilih yang mana Anda preferensi Anda. Jadi mengurangi kerjaan manusia. Maksudnya itu begini ya. Jadi Anda bisa bayangkan berapa banyak lelahnya kita sebagai pekerja harus menjawab begitu banyak customer begitu ya. Nah, dengan bantuan voice mailing system ini lebih mudah. Ya kurang lebih sama ya, voice mailing system dan voice information system. Kemudian juga ada fax information system dan yang terakhir ada video conference ya. Jadi video conference yang pasti kita tidak perlu ketemu lagi. Kita ketemunya melalui online saja begitu. Jadi hemat biaya transportasi tentu ya. Dan juga akomodasi. Nah, ini juga menghemat. Nah, itu kelebihan-kelebihannya ya. Nah, ini penerapannya ada 3 ya. Jadi penerapan Office Automation System ini di organisasi yang pertama ada fase dasar ya. Jadi kita lihat nanti ada fase penggabungan dan fase lanjutan. Nah, fase dasar ini dia digunakan untuk meningkatkan kualitas kerja. Peningkatan kinerja administrasi perkantoran ya. Jadi efisiensi kerja, pengurangan jumlah penggunaan kertas. Nah, itu salah satu contohnya tadi ya. Jadi bisa saja pelaporan lah, membuat laporan tidak perlu lagi pakai kertas, hanya perlu pakai online sekarang gitu ya. Tugas Anda tidak lagi dikirim pakai kertas UTS kalau UAS, tapi sekarang cukup online melalui e-learning. Nah, itu fase dasar. Nah, fase penggabungan tuh ada peningkatan komunikasi. Jadi kalau tadi searah baru periksa sama dosen ya. Kalau fase penggabungan itu ada interaksi di situ, ya. Jadi peningkatan komunikasi salah satunya. Kemudian analisis kebutuhan tool pekerja ya, penggabungan tool baru. Nah, contohnya chatting ya misalkan ya. Jadi Anda bisa langsung berkomunikasi dengan secara interaktif pada saat mengerjakan pekerjaan itu ya. Nah, salah satunya WhatsApp lah kita bisa lihat. Jadi kita bisa komunikasi intens juga lewat WhatsApp ya, melakukan pekerjaan kantor. Kemudian juga tools-tools pekerjaannya seperti memudahkan pekerjaan Anda di perkantoran ya, yang tadinya mungkin hanya bisa dilakukan dengan komputer, bisa dilakukan dengan handphone. Jadi lebih mudah mengerjakannya karena mungkin komputernya terbatas ya. Kalau handphone semua orang punya, jadi lebih mudah gitu ya. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Kemudian fase lanjutnya, peningkatan perencanaan dan pembuatan keputusan atau peningkatan kualitas organisasi. Nah, jadi ada sistemnya nanti sudah bisa membantu organisasi untuk membuat keputusan. Jadi berupa data-data atau informasi yang lebih komplit ya, komprehensif, dan data-data dan informasi itu bisa digunakan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas organisasi. Contohnya apa? Contohnya misalkan kita lihat Gojek lah ya. Gojek itu dia bisa dengan sistem yang dia punya, dia bisa memetakan ya driver mana yang dekat ke pemesannya begitu. Jadi nggak mungkin si pemesannya ada di Indarung misalkan ya, tapi si drivernya ada di Lubuk Buaya. Itu terlalu jauh kan. Nah, dia punya mekanisme untuk dia pilih si driver yang dekat-dekat dengan Indarung saja begitu. Nah, itu salah satu peningkatannya. Jadi dengan seperti itu hemat bensin si drivernya juga, biaya yang diberikan pada konsumen juga tidak mahal begitu ya. Anda bisa bayangkan kalau dia dari Lubuk Buaya menjemput ke Indarung itu tentu lebih mahal biayanya karena bensinnya lebih banyak. Dan itu dibebankan juga ke customer-nya. Nah, itulah salah satunya. Jadi dia meningkatkan kualitas dari organisasi itu sendiri begitu ya.
Nah, jadi ada masalah juga dari Office Automation System ini. Yang pertama, perpindahan fase mungkin perubahan struktur organisasi ya. Jadi bisa jadi ada fungsi-fungsi yang dihilangkan ya. Jadi ada fungsi-fungsi yang digantikan ya dengan sistem tersebut. Kemudian dia juga sulit dimengerti sehingga butuh pelatihan. Jadi nggak semua orang paham dengan teknologi itu gitu ya. Jadi butuh diberikan pelatihan. Nah, kemudian juga perlu siapa yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi perlu struktur organisasi yang jelas begitu ya. Siapa yang bertanggung jawab terhadap penerapan OAS. Jadi yang menerapkannya itu harus betul-betul orang yang berkompeten tentunya ya. Nah, kemudian dampak dari OAS yang dapat menggantikan pekerjaan karyawan. Nah, ini salah satu yang ditakutkan ya dengan sistem informasi. Ya, harusnya kita berpikirnya jangan seperti itulah. Kita berpikirnya dengan adanya sistem informasi itu memudahkan pekerjaan manusia tentunya. Dan dengan adanya sistem informasi juga sekarang menambah ya lapangan pekerjaan. Anda bisa lihat ada YouTuber, ada TikToker begitu ya. Ada influencer, ada content creator, digital marketing itu pekerjaan yang zaman dulu tidak ada. Tapi pekerjaan itu muncul dengan bantuan dari sistem informasi begitu ya. Nah, kemudian terakhir adalah harga si sistem itu mahal ya. Tentulah investasi yang bisa meningkatkan performa atau kinerja organisasi tentu biayanya mahal. Ya, tapi itu harapannya harusnya bisa meningkatkan dan memperbaiki kinerja organisasi ya. Nah, tadi kita lihat sudah transaction processing system, office automation system gitu ya. Sekarang ada namanya executive support system ya. Nah, sistem pendukung manajemen eksekutif ya, atau orang-orang eksekutif seperti direktur ya atau CEO. Nah, di sini didefinisikan bahwa ISS untuk mengintisarikan informasi dari bermacam-macam sumber untuk digunakan oleh top manajemen sebagai dasar critical success factor. Nah, ya, jadi eksekutif ini benar-benar untuk level top gitu ya, bukan lagi level manajemen ya, tapi level direktur kemudian komisaris mungkin. Dia digunakan untuk melakukan kebijakan strategis lah, ya, critical success factor. Jadi faktor-faktor yang sangat kritis, contohnya kebijakan untuk distribusi bantuan COVID begitu ya. Nah, Pak Gubernur misalkan nih, Pak Gubernur Sumatera Barat punya anggaran begitu ya untuk mendistribusikan bantuan COVID sebesar 50 miliar lah kita bilang begitu ya. Nah, Pak Wali Kota tentu harus punya data-data di mana orang-orang yang memang membutuhkan ya. Siapa sih orang yang membutuhkan? Oh, orang yang berdampak ekonomi tentunya ya, yang tidak mendapatkan pekerjaan. Kemudian tentu juga pasien-pasien COVID-nya begitu ya, yang diutamakan juga. Kemudian tenaga kesehatannya juga yang dibantu juga karena mereka bekerja terhadap COVID. Kemudian vaksinisasi juga. Nah, sistem si executive support system ini bisa dia menggabungkan atau mengolah data tadi itu sehingga dimunculkan, oh yang paling cocok tuh yang ini dulu Pak nih, yang tenaga kesehatan di daerah sini misalkan. Oh, masyarakat di daerah sini nih yang paling berdampak nih ekonomi nih, misalkan di Lubuk Buaya nih, karena tidak ada transaksi sama sekali gitu. Karena penjualan atau perekonomian atau roda perekonomian di sana tidak bergerak. Kemudian perlu bantuan lagi. Oh, mungkin hotel UNP perlu bantuan karena banyak di situ yang jadi pasien COVID begitu. Nah, seperti itulah kurang lebih. Jadi dia punya kemampuan ya untuk menampilkan. Nah, kalau kita lihat kemampuannya di sini menampilkan critical success factor. Jadi faktor-faktor sukses, faktor tersukses kalau dalam konteks kita bicara tadi adalah COVID ya, pendistribusian dana COVID ya. Nah, dia berbentuk gambar atau grafik. Jadi kalau dipilih sama Pak Gubernur misalkan daerah Lubuk Buaya, nah grafik itu kelihatan, grafik itu trennya naik begitu ya. Kesejahteraan masyarakat akan naik begitu. Nah, jadi menampilkan critical success factor, gambar yang berupa grafik, ada kunci permasalahannya di sana, ada garis besar keuangannya dan ada perencanaan strategisnya. Jadi kelihatan di situ kalau misalnya dibantu di Lubuk Buaya, anggarannya kurang lebih segini, rekomendasinya ya. Kemudian akan dapat membantu masyarakat sekitar 50.000 mungkin di daerah sana, dan peningkatan ekonomi akan sebesar 0,5% dari ekonomi Sumatera Barat begitu. Nah, itu tentu menjadi prioritas
atau data tambahan bagi gubernur untuk memutuskan begitu ya, apakah bantuannya di sana atau di mana yang lebih baik begitu ya. Karena tentu anggaran kita terbatas, kita bicara anggaran ya, kita nggak punya uang banyak sama sekali, dan itu masalah yang sama dimanapun di seluruh dunia. Nah, sifat dan keunggulan eksekutif support system ini adalah informasi yang komprehensif sesuai dengan kebutuhan top manajemen dengan lebih cepat dan singkat. Nah, jadi pada level informasi di eksekutif support system ini betul-betul informasi yang dibutuhkan oleh manajemen untuk top manajemen ya, atau direktur untuk mengambil keputusan, direktur atau kepala daerah lah kita bilang. Jadi bukan level teknis lagi, bukan lagi menghitung, bukan lagi mereka disuruh menghitung berapa eh, eh, peluangnya ya, atau berapa kemungkinan kalau kita punya anggaran 10 miliar, berapa kemungkinannya ekonomi tumbuh kalau didistribusikan atau diberikan bantuannya ke masyarakat di Lubuk Buaya seperti itu. Nah, bukan mereka bukan mencari itu lagi, tapi data itu langsung muncul. Oh, kalau Lubuk Buaya 0,5%, kalau di Tabing 0,3%, kalau di Siteba 0,02%, kalau di Anduriang 0,08%. Jadi kelihatan angkanya dan dia bisa cepat memutuskan. 0,8% dengan anggaran segini gitu ya, 0,sekian% dengan anggaran segini. Jadi dia bisa melihat dan memutuskan, oh ini anggaran ini cocok untuk dia bisa melihat, oh dengan anggaran ini, dengan sukses faktornya segini, inilah daerah yang paling cocok untuk diberikan bantuan. Nah, daerah yang lain mungkin nanti di fase kedua. Nah, ini dulu. Kalau daerah ini sudah, jadi begini berpikirnya mungkin ya, kalau daerah ini sudah dibantu, harapannya nanti 6 bulan ke depan ekonominya meningkat sehingga mereka bisa membantu masyarakat-masyarakat yang di sekitarnya begitu ya. Nah, itu pola berpikirnya seperti itu eksekutif. Nah, jadi tujuannya si eksekutif support system ini adalah untuk si manajemen ya, top manajemen ya. Jadi mendukung keputusan dari top manajemen. Nah, tadi juga itu di levelnya top manajemen. Di levelnya manajemen atau di bawahnya top manajemen ya, di levelnya manager atau GM ada namanya decision support system ya, atau sistem pendukung keputusan. Nah, dia lebih luas daripada executive support system. Contohnya tadi kalau dia lihat di Lubuk Buaya saja, ini mungkin lebih ke kelurahannya begitu. Nah, lebih ke kelurahannya di mana kelurahan-kelurahan yang perlu bantuan. Nah, itu diturunkan nanti. Jadi misalkan Pak Wali Kota lah ya, jangan kita bilang Pak Gubernur ya kalau levelnya masih Kota Padang ya. Pak Wali Kotanya nanti pengennya di Lubuk Buaya dulu bantuannya. Di mana-mana saya kelurahannya. Nah, itu dilihat oleh kepala dinasnya tentunya ya. Itu levelnya manajemennya dia. Nah, dia lihat nanti karena di DSS memiliki wawasan yang lebih luas, ditambahkan kemampuan analisis, tapi tidak memiliki penyajian yang sebaiknya SS. Nah, DSS biasanya digunakan oleh middle dan low management untuk membuat keputusan. Jadi dia punya data per kelurahan saja, tapi dia tidak punya data per kecamatan begitu ya. Nah, data per kelurahan itu nanti dikerjakan oleh dinas-dinasnya untuk membantu begitu ya, membantu detail-detailnya. Contohnya lagi misalkan bisa aja itu bantuannya dari Pak Wali Kota nanti ke kecamatan ya, ke Pak Camat. Nah, Pak Camat nanti punya sistem, dia punya data per kelurahan. Nah, data per kelurahan nanti yang ditentukan mana nih prioritas nih agar tujuannya Pak Wali Kota nanti sukses pertumbuhan ekonomi di Lubuk Buaya ini 0,5%. Oh, mungkin kelurahan X, kelurahan Y, kelurahan Z begitu. Nah, itu yang dilakukan ya. Nah, ciri-ciri dan keuntungan DSS, dia menyelesaikan problem yang kompleks ya. Dia menyelesaikan problem yang kompleks. Kemudian sistem dapat mencoba simulasi keputusan dan memberikan ulasan ya. Jadi dia bisa diberikan datanya, kelihatan rekomendasi seperti apa, keputusannya lebih tepat karena berbasis data dan simulasi komputer untuk memprediksi ya. Jadi ada datanya, jadi dia berbasis data. Kemudian acuan data untuk manajer baru ya, jadi dia sebagai acuan data juga, peningkatan produktivitas dan kontrol manajer, mudah dipakai dan setiap saat dapat diabaikan atau dibatalkan. Nah, jadi untuk level manajerial dia sangat membantu sekali. Nah, ada 3 langkah membuatnya. Jadi didefinisikan dulu masalahnya, kemudian dibuatlah nanti generatornya, dan digunakan model untuk menjawabnya. Jadi dia betul-betul spesifik ke satu masalah. Jadi kalau kita lihat levelnya eksekutif tadi dia lebih lebih umum begitu ya. Tapi kalau decision super system atau sistem pendukung keputusan ya, dia lebih spesifik kepada satu masalah. Misalkan masalahnya mungkin di kecamatan itu kita bilang lah masalah masalah ekonomi saja UMKM yang tidak jalan begitu.
Nah, begitu ya. Atau masalah pelayanan saja yang lambat di puskesmas misalkan di kecamatan itu begitu ya. Nah, jadi dia lebih ke spesifik satu masalah. Jadi satu masalah mungkin punya sistem decision support system yang berbeda begitu ya. Nah, jadi begitu sistem supportnya. Nah, ini proses penggunaannya. Jadi dialog ya. Ada dialog interaksi komputer yang pemakainya ini berarti komputer beserta programnya mudah digunakan ya, user friendly. Jadi kita bisa saja berdialog dengan sistemnya. Jadi kita berikan input data, dia berikan respon, kita berikan input baru. Contohnya, jika kita masukkan, misalkan misalkan di kecamatan ya, di kecamatan Lubuk Buaya begitu ya, ada suatu kelurahan di sana atau beberapa kelurahan, kita berikan input datanya berupa jumlah dari dana bantuan yang akan dikirimkan ke masing-masing kelurahan begitu. Nah, nanti bisa dikeluarkan oleh si sistemnya kira-kira berapa peningkatan ekonomi ya, bisa seperti itu juga di masing-masing daerah itu nanti. Nah, itu nanti bisa kita pilih. Oh, di sini yang kita prioritaskan, di sini yang nomor 2 prioritasnya gitu ya. Jadi itu bisa di custom nanti di sistemnya begitu. Jadi dia ada interaksi antara si manajemen dengan si sistemnya. Jadi sistemnya memberikan umpan balik tentunya ya kepada manajemennya begitu, memberikan data tambahan. Nah, modelnya ada 1 2 3 4 5 di sini ya. Dari si decision support system. Yang pertama ada mode optimalisasi ya. Jadi dia mencari solusi terbaik. Contohnya membuat jadwal, perbandingan, linear programming, dan simulasi. Jadi optimalisasi ini maksudnya untuk mengoptimalkan ya suatu kendala. Contohnya ya, membuat jadwal nih. Bagaimana jadwal itu tidak bentrok dari sekian banyak dan dari hanya terbatas ya. Seminggu itu hanya 7 hari dan 1 hari itu hanya 24 jam. Nah, bagaimana mekanisme pendistribusian bantuan terhadap RT RW gitu. Nah, biar nggak bentrok nanti. Jadi biar Pak camatnya bisa memantau dengan baik. Nah, misalkan seperti itu bisa ya. Atau statistik atau matematik, menggambarkan masalah dengan standar kuantifikasi yang ada. Contohnya forecasting, probabilitas, dan proyeksi penjualan. Nah, ini bisa juga. Misalkan kalau kita lihat di perusahaan, perusahaan lah ya, bisa diprediksi nanti berapa penjualan dari data yang sudah ada yang lama begitu. Bisa juga seperti tadi, karena kita lihat tren ekonomi misalkan ya di masing-masing kelurahannya oleh Pak Camatnya dilihat nih, oh kelurahan A ini 5 tahun terakhir tren ekonominya bagus. Oh kelurahan B ini 5 tahun terakhir tren ekonominya bagus. Nah kelurahan C ini 5 tahun terakhir bagus, tapi pada saat COVID ini bagus juga. Nah ini kayaknya yang perlu dibantu nih. Jadi biar dia meningkat dan dia bisa meningkatkan ekonomi kecamatannya dan bisa membantu kelurahan-kelurahan yang lain tentunya begitu ya. Nah, kemudian ada finansial, menemukan kesempatan baru yang lebih menguntungkan. Contohnya investasi, cash flow, manajemen ya, cash flow dan manajemen risiko. Jadi dia juga bisa memanajemen sebuah risiko gitu ya. Jadi misalkan risikonya adalah daerah mana kalau ya misalkan Anda punya peta lah ya, Anda bisa lihat peta nanti di dunia begitu ya terkait COVID lah begitu. Nah, nanti kelihatan mana yang zona merah atau zona hitam atau zona biru. Nah, itu memberikan ya, menggambarkan risiko. Jadi Anda tentu tidak akan pergi ke daerah-daerah yang zona-zona hitam atau zona merah ya. Kalau Anda diharuskan pergi. Mungkin Anda prioritaskan yang orange atau yang hijau saja begitu. Nah, itulah manajemen risiko. Jadi menampilkan data untuk kita bisa mengelola risiko kita. Kemudian database, pengaturan kalau masuk data. Sistem harus dapat menerima, mengatur, dan mengeluarkan data yang diperlukan oleh model di atas. Data yang diterima dapat berasal dari dalam maupun luar organisasi. Nah, jadi dia esensinya adalah mengolah data ya. Mengolah data nanti data itu dapat diberikan, menjadikan informasi tambahan ya untuk mengambil keputusan. Nah, jadi sama itu database dan data sendiri yang diproses untuk menghasilkan keputusan. Nah, jadi sama ya, database itu lebih kepada sistemnya, data itu lebih kepada data mentahnya. Data mentah yang diolah oleh database sehingga dihasilkan keputusan nanti. Nah, jadi intinya adalah ada data-data awal yang dimiliki ya, baik itu oleh decision support system, executive support system, sehingga data-data awal itu nanti bisa digunakan untuk mendukung keputusan baik di level low management, middle management, dan top management begitu ya. Nah itu dia. Jadi ada 4 ya, ada 4 sistem pendukung manajemen tadi. Jadi ada TPS ya,
transaksi yang tujuannya untuk lebih kepada merekam data transaksi per hari begitu ya. Nanti Anda sudah punya data transaksi per hari, contohnya apa? Contohnya nilai mahasiswa atau di gini lah paling gampang ya, di penjualan lah kita bilang. Transaksi penjualan harian begitu ya. Berapa barang dibeli, berapa barang dijual begitu. Nah, kemudian ada office automation system, ada mempermudah berapa gaji pegawai dibayarkan, apalagi jam berapa saja dia masuk ya. Nah, data itu nanti bisa dihitung oleh si manajemen level bawah untuk melihat, oh ini pekerja yang kerjanya bagus, dia bisa punya banyak penjualan. Oh ini pekerja yang pekerjaannya kurang bagus, dia tidak banyak mendapatkan penjualan. Karena apa? Karena mungkin dia jarang masuk kantor begitu ya. Dapat dilihat dari sistem nanti. Nah, pada level eksekutif tentu nanti ini menggambarkan data secara umum. Oh ternyata penjualan di daerah Lubuk Buaya saja yang kurang bagus nih, sedangkan di Steba dan di Tabing bagus. Nah, berarti dia lihat, jadi dia harus mengadakan rapat dengan Lubuk Buaya saja gitu. Nah, seperti itulah kurang lebih ya. Jadi dia membantu manajemen dalam mengambil keputusan tentunya ya, sistem pendukung manajemen. Nah, demikian pertemuan kita di pertemuan 5. Jika ada pertanyaan, silahkan disampaikan melalui channel-channel yang telah disediakan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.